1. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kami, yaitu analisis aplikasi turunan fungsi dalam menentukan kecepatan maksimum suatu kendaraan. Sebelum kita memulai presentasi pada saat ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, yaitu Ibrahim, dengan NIM 131362546. Lalu selanjutnya adalah Ragil Rafsanjani dengan NIM 131362573. Lalu selanjutnya adalah Muhammad Marau dengan NIM 131362563. Lalu yang terakhir adalah M. Ridho dengan NIM 13136250271. Konsep turunan fungsi sangat penting dalam memahami suatu perubahan. Kita dapat mengetahui posisi, kecepatan, hingga percepatan suatu benda. Contohnya, pada kendaraan, kita dapat mengetahui nilai kecepatan maksimum suatu kendaraan, bahkan performa maksimum suatu kendaraan. Maka dari itu, konsep turunan ini sangat penting dalam ilmu fisika, ilmu matematika, hingga teknik transportasi. Nah, tujuan dari presentasi kami, kita ingin menjelaskan yang pertama, menunjukkan fungsi untuk mencari posisi, kecepatan, hingga percepatan. Yang kedua, menunjukkan bagaimana turunan fungsi digunakan untuk mencari kecepatan maksimum suatu kendaraan. Dan yang terakhir, memberikan contoh penerapan dalam konteks kendaraan. Selanjutnya, kita diberikan studi kasus, yaitu diberikan sebuah fungsi untuk menentukan kecepatan maksimum suatu kendaraan dengan menganalisis gerak kendaraan di lintasan lurus. Dengan S atau meter sebagai fungsi, waktu atau T sebagai titik, dengan sebagai berikut. S dalam kurung T sama dengan negatif 0,05 T pangkat 4 ditambah 1,2 T pangkat 3 dikurang 6 T kuadrat ditambah 40 T. Tujuannya adalah untuk menentukan kapan T atau waktu dan berapa nilai kecepatan maksimum atau Vmax pada kendaraan pada interval 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya, kita akan masuk ke penyelesaian masalah. Kecepatan atau V adalah turunan pertama dari fungsi posisi atau S terhadap waktu atau T dengan rumus sebagai berikut. V dalam kurung T sama dengan S aksen T sama dengan ds dt. Lalu kita hitung fungsinya menggunakan rumus tersebut. V dalam kurung T sama dengan D per dt dalam kurung negatif 0,05 T pangkat 4 ditambah 1,2 T pangkat 3 dikurang 6 T pangkat 2 ditambah 40 T. Turunan dari fungsi tersebut adalah negatif 0,2 T pangkat 3 ditambah 3,6 T pangkat 2 dikurang 12 T ditambah 40. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum dari V dalam kurung T yang terjadi pada titik rumus. Dengan rumus adalah A dalam kurung T sama dengan V aksen T sama dengan 0. Lalu kita hitung turunan tersebut menggunakan rumusnya. A dalam kurung T sama dengan D per dt dalam kurung negatif 0,2 T pangkat 3 ditambah 3,6 T kuadrat dikurang 12 T ditambah 40. Turunan dari AT tersebut adalah negatif 0,6 T kuadrat ditambah 7,2 T dikurang 12. Lalu kita ubah AT-nya menjadi 0, yaitu negatif 0,6 T kuadrat ditambah 7,2 T dikurang 12 sama dengan 0. Lalu kita bagi hasil tersebut dengan negatif 0,6 menjadi T pangkat 2 dikurang 12 T ditambah 20 sama dengan 0. Lalu kita faktorisasikan hasil tersebut menjadi T min 2, T min 10. Jadi T1 sama dengan 2, T2 sama dengan 10. Sehingga titik kritisnya adalah saat T1 sama dengan 2 dan T sama dengan 10. Lalu kita akan membedakan titik maksimum dan minimum. Kita akan menggunakan uji turunan kedua. Yang pertama, jika V double aksen T kurang dari 0 atau negatif, maka hasilnya adalah maksimum lokal. Lalu, jika V double aksen T lebih dari 0 atau positif, maka hasilnya yaitu minimum lokal. Lalu kita akan menghitungnya dengan turunan kedua, yaitu V double aksen T sama dengan H aksen T sama dengan D per dt dalam kurung negatif 0,6 T kuadrat ditambah 7,2 T dikurang 12. Maka turunan keduanya yaitu V double aksen T sama dengan negatif 1,2 T ditambah 7,2. Lalu kita akan menguji titik kritis. A T sama dengan 2, kita substitusikan T keduanya, V double aksen 2 sama dengan
negatif 1,2 dikali 2 ditambah 7,2 sama dengan 4,8 yang hasilnya adalah positif sehingga menjadi minimum. Lalu di T sama dengan 10, V aksen 10 sama dengan negatif 1,2 dikali 10 ditambah 7,2 sama dengan negatif 4,8 yang menghasilkan negatif, yaitu maksimum lokal. Karena T sama dengan 10 yang menghasilkan negatif, maka hasilnya adalah T sama dengan 10 merupakan maksimum lokal, sehingga kecepatan maksimumnya terjadi pada T sama dengan 10 detik. Lalu yang terakhir, kita akan menghitung kecepatan maksimum dari kendaraan dengan cara mensubstitusikan T sama dengan 10 kembali ke fungsi kecepatan atau V dalam kurung T. Fungsi kecepatannya yaitu V dalam kurung T sama dengan negatif 0,2 T pangkat 3 ditambah 3,6 T pangkat 2 dikurang 12 T ditambah 40. Lalu kita substitusikan 10 ke dalam T. V dalam kurung 10 sama dengan negatif 0,2 dalam kurung 10 pangkat 3 ditambah 3,6 dalam kurung 10 pangkat 2 negatif 12 dikali 10 ditambah 40 menghasilkan V dalam kurung 10 sama dengan negatif 0,2 dikali 1000 ditambah 3,6 dikali 1000 dikurang 120 ditambah 40. Lalu menjadi V dalam kurung 10 sama dengan negatif 200 ditambah 360 dikurang 120 ditambah 40. Lalu hasil akhirnya adalah V dalam kurung 10 sama dengan 80. Jadi dari hasil perhitungan tersebut kita dapat mengetahui nilai kecepatan maksimum kendaraan tersebut adalah nilai 80 meter per second yang dicapai dengan waktu 10 detik. Pada slide ini dijelaskan bahwa kita bisa memakai model posisi polinomial sebagai pendekatan sederhana untuk memahami dinamika kendaraan. Tapi di dunia nyata, faktor-faktor seperti gaya hambat udara, tenaga mesin yang tidak linear, dan perpindahan gigi membuat perhitungan yang jauh lebih rumit. Untuk analisis yang lebih mendalam, biasanya digunakan persamaan diferensial atau algoritma numerik. Walau sederhana, perhitungan kalkulus ini tetap jadi dasar penting untuk memahami bagaimana sistem kendaraan bekerja secara dinamis. Kemudian dari hasil perhitungan, pada waktu 10 detik, kendaraan mencapai kecepatan puncak 80 meter per detik dan sudah menempuh jarak 500 meter. Pada titik itu, percepatan bernilai 0 karena gaya dorong mesin sudah sama dengan gaya hambat. Artinya, kendaraan tidak lagi mempercepat, tapi juga belum melambat. Kalau waktunya kurang dari 10 detik, kendaraan masih mempercepat. Sedangkan kalau lebih dari 10 detik, kendaraan mulai melambat. Oke, manfaat digunakan untuk menganalisis performa kendaraan seperti menentukan kecepatan maksimum dan efisiensi bahan bakar, membantu merancang sistem pengereman dan akselerasi agar kendaraan tetap aman pada kecepatan tertentu, menentukan kemiringan jalan agar kendaraan tidak kehilangan keseimbangan saat melaju cepat, membantu memahami perubahan kecepatan kendaraan yang kita kendarai seperti saat memperkirakan jarak aman atau waktu tempuh. Kesimpulan, dalam kehidupan sehari-hari, konsep perubahan dan kecepatan sering kita temui, terutama dalam pergerakan kendaraan. Untuk memahami bagaimana kecepatan suatu kendaraan berubah dari waktu ke waktu, diperlukan alat analisis yang tepat. Salah satunya adalah turunan fungsi dalam matematika. Turunan berfungsi untuk mengetahui laju perubahan suatu besaran terhadap variabel lain, misalnya perubahan posisi terhadap waktu yang menghasilkan kecepatan. Dengan menggunakan konsep ini, kita dapat menentukan kapan kendaraan mencapai kecepatan maksimum dan bagaimana perilaku gerakannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aplikasi turunan fungsi dalam menentukan kecepatan maksimum kendaraan menjadi penting, karena tidak hanya relevan dalam bidang matematika tetapi juga bermanfaat dalam dunia teknik, fisika, dan transportasi.